nama saya Kiki Renawati. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Pada video kedua kali ini, saya akan membahas mengenai resume pada pertemuan keempat kami, yaitu mengenai pluralisme dan juga multikulturalisme. Seperti yang kita ketahui bahwa pluralisme merupakan sebuah paham yang menghargai dan juga mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat. Sedangkan multikulturalisme adalah sebuah konsep atau ideologi yang juga mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat, mulai dari perbedaan agama, etnis, suku, budaya, dan lain-lainnya. Kemudian adanya pendapat para ahli mengenai pluralisme dan juga multikulturalisme ini. Mengenai pluralisme di sini ada pendapat dari Momen Sudarma tahun 2008 di mana dia berpendapat bahwa pluralisme adalah hak setiap individu. Contohnya seperti agama seseorang di mana setiap individu itu mempunyai hak, dan juga menurut Momen Sudarma bahwa pluralisme adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan keberagaman di lingkungan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa pluralisme merupakan sebuah paham yang menghargai dan juga mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat. Sedangkan multikulturalisme adalah sebuah konsep atau ideologi yang juga mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat, mulai dari perbedaan agama, etnis, suku, budaya, dan lain-lainnya. Kemudian adanya pendapat para ahli mengenai pluralisme dan juga multikulturalisme ini. Mengenai pluralisme di sini ada pendapat dari Momen Sudarma tahun 2008 di mana dia berpendapat bahwa pluralisme adalah hak setiap individu. Contohnya seperti agama seseorang di mana setiap individu itu mempunyai hak, dan juga menurut Momen Sudarma bahwa pluralisme adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan keberagaman di lingkungan masyarakat. Sedangkan pendapat ahli tentang multikulturalisme yaitu pendapat dari seorang teori politik terkemuka yaitu Biku Parek, yang mengemukakan bahwa multikulturalisme merupakan pendekatan yang menolak adanya suatu budaya yang mendominasi di suatu wilayah ataupun di suatu masyarakat. Jadi, Biku Parek berpendapat bahwa multikulturalisme itu tidak ada yang satu ataupun suku yang menjadi dominan, tetapi dia mengemukakan bahwa di suatu tempat ataupun di suatu masyarakat tetap akan ada keberagaman dan tidak boleh kita mendominasi ataupun mendominasi satu suku saja. Berikutnya adalah kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan pada pertemuan keempat kami tadi, yaitu untuk pertanyaan pertama, yaitu berikan contoh mengenai pluralisme agama yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdiri dari 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan juga Konghucu yang diakui dan resmi di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa pluralisme yang terjadi, kita hidup berdampingan bersama mereka. Kemudian kita juga sering melihat perayaan hari besar keagamaan seperti Islam, Kristen, dan juga kita bisa melihat adanya komunitas lintas budaya di mana mereka membuat komunitas untuk memecahkan suatu permasalahan ataupun membentuk suatu ikatan antar agama yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai apa kontribusi atau bagaimana kontribusi pluralisme dalam persatuan dan apa saja tantangan dalam politik identitas. Seperti yang kita ketahui bahwa politik identitas ini cenderung membagi kita ke dalam dua kubu, yaitu kubu kita dan mereka. Nah, pluralisme ini menolak adanya diskriminasi terhadap identitas. Jadi, kita semua memiliki hak yang sama, tidak memandang latar belakang ataupun memandang suku, agama, budaya, dan juga yang lainnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana pluralisme mencegah adanya perpecahan, di mana terjadi sebuah kasus ataupun hal-hal yang mengatasnamakan pluralisme, di mana dalam suatu kasus ataupun tragedi di dalam itu ada berbagai macam suku, agama, dan dari berbagai macam latar belakang. Nah, di mana fungsi pluralisme? Kita sudah mempelajari pluralisme secara tidak langsung ataupun secara langsung mulai dari kita kecil sampai sekarang. Nah, itu kita tanamkan kepada diri kita sama-sama untuk tetap pada jalurnya dan tidak membeda-bedakan entah dia berasal dari budaya ataupun agama yang lain.
Nah, itu jika kita memegang erat hal tersebut, perpecahan akan terkurangi dan juga dari dalam diri sendiri kita akan merasa paham dan juga merasa kita tahu dan pentingnya. Baik, untuk pertanyaan keempat, yaitu berikan contoh pluralisme dalam pendidikan di Indonesia. Saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu yang pertama adanya perayaan Hari Besar Keagamaan. Dan yang kedua adanya festival budaya ataupun kuliner di mana para siswa dikenalkan tentang banyaknya budaya, banyaknya kuliner dari masing-masing suku dan banyaknya agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adanya tempat ibadah yang terpisah di sekolah. Itu merupakan wujud saling menghargai di antar warga sekolah di mana setiap agama sudah diberikan tempat ibadahnya masing-masing. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara kita menyikapi jika adanya intoleran di masyarakat. Seperti kasus yang kita bahas tadi, ada suatu masyarakat ataupun suatu kelompok yang beribadah dan mereka diusir ataupun dilarang beribadah di tempat tersebut oleh orang yang mendiami wilayah ataupun daerah tersebut. Nah, di mana kita tidak bisa langsung melihat bahwa orang-orang di tempat ataupun di daerah tersebut itu tidak menghargai orang yang beribadah. Tapi tidak, kita harus melihat apakah orang yang diusir ini memang tidak memenuhi ataupun tidak ataupun melenceng dari ajaran agama yang sudah diakui di Indonesia. Jadi jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita bisa menyelesaikannya dengan ke ranah hukum. Untuk pertanyaan yang keenam atau yang terakhir yaitu apa akibat yang akan timbul jika kita melakukan kesalahan ataupun salah dalam memaknai pluralisme agama yang ada di Indonesia. Nah, yang pernah saya dengar dan juga yang pernah saya baca yaitu kesalahan fatal yang mungkin sering kita lakukan tentang pluralisme agama ini yaitu dengan menganggap bahwa semua agama itu sama. Nah, hal itu semua agama sama dan tidak ada agama yang lebih benar dari yang lain. Nah, itu bisa menimbulkan mengikisnya keyakinan fundamental seseorang. Jadi dia merasa bahwa semua agama itu sama. Jadi keyakinan dalam dirinya itu semakin terkikis.